Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengujian pengauditan berbasis sampel. Yang pertama, pengertian pengujian sampel dalam pengauditan. Audit sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk melihat beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tertentu. Sedangkan pengertian sampling adalah salah satu metode yang digunakan menarik kesimpulan terhadap populasi yang diteliti didasarkan pada hasil pengujian terhadap sampel. Yang berikut teknik audit sampling. Teknik audit sampling merupakan teknik pengujian substansif yang dilakukan dengan tingkat kurang dari 100% oleh tim audit berdasarkan data dan informasi yang diterima dari audit atau pihak yang diaudit. Audit sampling banyak diterapkan auditor dalam prosedur pengujian yang berupa vouching, tracing, dan konfirmasi. Sampling dipergunakan kalau waktu dan biaya tidak memungkinkan untuk memeriksa seluruh transaksi atau kejadian dalam suatu populasi. Populasi adalah seluruh item yang harus diperiksa. Sub dari populasi tersebut dengan istilah sampel. Yang berikut keuntungan dari sampling itu sendiri adalah yang pertama, menghemat sumber daya, biaya, waktu, tenaga. Yang kedua, kecepatan mendapatkan informasi atau update. Yang ketiga, ruang lingkup atau cakupan lebih luas. Yang keempat, data informasi yang diperoleh lebih teliti dan mendalam. Yang kelima, pekerjaan lapangan lebih mudah. Dalam hal tahapan audit, sampling ada 6 tahapan, yaitu pertama, menyusun rencana audit. Yang kedua, menetapkan jumlah unit atau sampel. Yang ketiga, memilih sampel. Yang keempat, menguji sampel. Yang kelima, mengestimasi keadaan populasi. Yang keenam, membuat simpulan hasil audit. Yang berikut, pengujian sampel non-statistik dan statistik. Yang pertama, sampling statistik. Guy pada tahun 1981 menyatakan bahwa sampling statistik adalah penggunaan rencana sampling dengan cara sedemikian rupa sehingga hukum probabilitas digunakan untuk membuat statement tentang suatu populasi. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu prosedur audit bisa dikategorikan sebagai sampling statistik. Yang pertama, sampel harus dipilih secara random. Kedua, hasil sampel harus bisa dievaluasi secara matematis. Yang berikut, untuk memilih sampel secara random ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama, sample random sampling. Yang kedua, stratified random sampling. Yang ketiga, systematic sampling. Yang keempat, sampling probability proportional to size. Yang kedua, sampling non-statistik. Sampling non-statistik merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif berdasarkan pengalaman auditor. Ada beberapa metode pemilihan sampel yang dikategorikan dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama haphazard sampling, yang kedua block sampling, ketiga systematic sampling, keempat directed sampling. Yang berikut ketidakpastian dalam sampling audit. Yang pertama, ketidakpastian yang disebabkan langsung oleh penggunaan sampling. Risiko sampling. Risiko sampling berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil bukanlah sampel yang representatif. Yang berikut risiko sampling dapat dibedakan atas. Yang pertama, risiko sampling dapat dalam pengujian substansif atas detail atau rincian. B. Risiko sampling dalam melaksanakan pengujian pengendalian. Yang kedua, ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor selain sampling adalah risiko non-sampling timbul karena A. Kesalahan manusia seperti gagal mengakui kesalahan dalam dokumen. B. Kesalahan pemilihan maupun penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang berikut, salah interpretasi hasil sampel. Pendekatan sampling audit. Ada dua pendekatan umum yang dalam pendekatan sampling audit yang dipilih auditor untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Kedua pendekatan tersebut adalah yang pertama, sampling statistik. Sampling statistik lebih banyak memerlukan biaya daripada sampling non-statistik. Yang kedua, sampling non-statistik. Sampling non-statistik ini merupakan pengambilan sampel yang sebagaimana mestinya akan menghasilkan bukti audit yang cukup.
Yang berikut statistik dan non-statistik sampling. Mempunyai persamaan yaitu terdiri dari 4 langkah sebagai berikut perbedaannya. Yang pertama, sampling statistik menggunakan teknik-teknik pengukuran matematis untuk menghitung hasil statistik formal, bermanfaat untuk mengkualifikasi risiko uji petik probabilitas. Tiap unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Yang kedua, sampling non-statistik memilih unsur-unsur sampel yang diyakini dapat memberikan informasi yang berguna pada populasi tersebut, dan keputusan yang diambil lebih berdasarkan pertimbangan. Yang berikut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Clarita Prasa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai metode pemilihan secara statistik. Yang pertama, tabel angka acak. Tabel angka acak adalah suatu daftar angka acak yang disusun dalam bentuk tabel untuk membantu pemilihan angka-angka secara acak karena angka-angka dalam tabel itu belum berurutan. Yang kedua, pemilihan sampel secara sistematik. Dalam cara pemilihan sampel yang sistematik, auditor menghitung suatu rentang atau interval tertentu dari populasi dalam masing-masing strata dengan jalan membagi besarnya populasi dengan jumlah sampel yang dikehendaki. Bagian B, metode pemilihan sampel non-statistik. Metode pemilihan sampel tidak secara statistik adalah suatu cara pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan pribadi auditor. Misalnya, auditor akan memeriksa seluruh pos persediaan yang mempunyai saldo lebih dari atau 1 juta. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari ketiga metode di bawah ini. Yang pertama, block sampling. Yang kedua, metode pemilihan sampel menurut pertimbangan auditor atau metode judgmental. Dan yang ketiga, metode tanpa tendensi. Berikut teknik sampling statistik. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat 2 teknik sampling statistik, yaitu sampling atribut dan sampling variabel, serta teknik gabungan antara keduanya. Yang pertama, sampling atribut. Yang dimaksud dengan sampling ini adalah suatu metode untuk melakukan perkiraan atau estimasi terhadap sebagian dari populasi yang mengandung karakter atau atribut tertentu yang menjadi perhatian atau menjadi tujuan auditor seorang auditor. Yang berikut langkah-langkah dalam sampling atribut. Ada 10 langkah. Yang pertama, kita menentukan tujuan pengujian yang hendak dilakukan oleh auditor. Yang kedua, definisikan populasi dan satuan atau unit samplingnya. Yang ketiga, definisikan atribut yang menjadi objek pengukuran dan apa yang dimaksudkan dengan penyimpangan. Yang keempat, kita tentukan tingkat kesalahan tertinggi yang dapat ditolerir. Yang kelima, membuat estimasi atau perkiraan mengenai tingkat penyimpangan di dalam populasi. Yang keenam, tentukan tingkat keyakinan, biasanya dalam bentuk persentase. Yang ketujuh, tentukan besarnya sampel. Yang kedelapan, pilih sampel secara acak. Yang kesembilan, lakukan prosedur audit. Yang kesepuluh, lakukan evaluasi hasil audit sampai pada langkah ke-9 dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, hitung tingkat penyimpangan. Yang kedua, pertimbangan risiko sampling. Yang ketiga, pertimbangan aspek kualitatif dari penyimpangan tersebut. Yang terakhir, buat kesimpulan secara menyeluruh mengenai pengendalian intern. Unsur pertama dari sampel lalu dipilih secara acak di antara satu elementer bernomor urut I dan K dari populasi. Yang ketiga, andaikan yang terpilih itu adalah satu elementer bernomor urut S, maka unsur-unsur selanjutnya dalam sampel dapat ditentukan, yaitu yang pertama, unsur pertama. Yang kedua, unsur kedua sama dengan S tambah K. Yang ketiga, unsur ketiga sama dengan S tambah 2K. Unsur keempat sama dengan S tambah 3K dan seterusnya. Yang berikut, andaikan suatu satuan elementer dalam satuan populasi berjumlah 50 yang diberi nomor urut 1 sampai 50 dan besar sampel yang akan diambil 10, maka sama dengan 50 per 10 sama dengan 5. Yang berikut menentukan ukuran sampel. Rumusan untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPU adalah N sama dengan NB kali FK per SD kurang AS kali FE.
di mana NB sama dengan nilai buku populasi yang diuji. FK sama dengan faktor keandalan untuk resiko keliru menerima yang ditetapkan. SD sama dengan salah saji ditoleransi. AE sama dengan antisipasi salah saji. FE sama dengan faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Yang berikut salah saji bisa ditoleransi adalah maksimum salah saji yang diterima untuk berada dalam suatu rekening sebelum hal itu dipandang sebagai salah saji secara material. Antisipasi salah saji dan faktor ekspansi dalam sampling PPU, auditor tidak mengkuantitatif resiko keliru menolak. Namun demikian, hal tersebut dikendali secara tidak langsung dengan